Sobat Desoil, jumpa lagi bersama saya Siska dan Ibu Ami hari ini. Nah, minggu lalu kita kan sudah membahas soal demam pada anak, bagaimana cara menanganinya ya. Nah, dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat minyak herbal yang sederhana untuk mengatasi demam pada anak. Bu Ami apa kabar nih? Baik Siska, baik. Baik banget ya, kayaknya wajahnya ceria sekali gitu hari loh. Ini tahun apalagi baru tanggal 1 Januari 2023, benar-benar awal tahun banget nih kita ketemu. Kemarin tahun baru ngapain aja nih Bu, malam tahun baru? Kemarin biasa lah ya, kumpul bersama keluarga, doa bersama, untuk refleksi diri ya. Dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru ini gitu. Ya, doa untuk bersyukur ya Bu ya, dan meminta tuntunan lagi di tahun 2023 supaya kita tetap bisa jadi berkat untuk sesama ya Bu ya. Seperti Bu Ami minggu lalu sudah sangat memberkati kita nih. Saya benar-benar bersyukur sih Bu, kita mengadakan minggu lalu podcast tentang demam pada anak itu, ngobrol-ngobrol, sehingga saya juga mendapat ilmu tuh banyak banget ya Bu ya, apalagi saya punya balita juga, ponakan-ponakan yang masih balita hingga bayi gitu. Jadi bisa sharing ke mereka juga gitu kan. Itu benar-benar Bu Ame udah banyak berbagi berkat sama kita. Harapannya Semoga itu ya, biar sampai ke semua. Semoga kedepannya lebih banyak lagi berkat yang dibagikan nih, informasi-informasi ilmu herbal yang Ibu Ame sudah kuasai untuk di-sharingkan ke teman-teman. Nah, hari ini kita mau bikin minyak apa nih Bu? Oke. Sesuai dengan janji saya kemarin ya, untuk membuat minyak herbal di rumah untuk demam pada anak. Jadi untuk para ibu-ibu udah nggak perlu khawatir lagi nih gitu, harus diapain ketika anak demam biar nggak bingung gitu. Nah, sekarang kita sama-sama belajar di sini bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk mengatasi demam pada anak gitu ya. Ini bahan-bahannya apa nih Bu? Yang bahan utamanya dulu nih untuk bahan minyaknya sendiri apa? Oke. Saya jelasin, ini ada bawang merah Siska, ada bawang merah, lalu ada VCO ya, VCO yang cold press. Jadi bukan yang melalui proses yang dipanaskan, tapi yang ini, yang tanpa proses pemanasan. Kalau boleh tahu ini manfaatnya bawang merah itu sendiri sama VCO itu apa sih Ibu? Kenapa Ibu menyarankan untuk demam itu kita pakainya bawang merah dan VCO ini? Oke Siska, ini macam kayak orang itu kalau sudah bawang merah ketemu VCO ini macam kayak kawin ya. Nah, manfaat bawang merah sendiri itu untuk menangkal radikal bebas gitu. Terus untuk meningkatkan imun pada tubuh. Untuk mengatasi, membantu meredakan alergi juga, bagus juga untuk jantung. Lalu si VCO sendiri karena dia juga bagus untuk kulit sama sistem pencernaan dan manfaat yang lainnya juga ya. Kalau VCO hampir semua orang tuh sudah kenal manfaatnya apa Siska gitu. Jadi kalau sudah bawang merah ketemu ini macam kayak kawin. Jadi kalau misalnya ini langsung kena ke kulit, nah itu juga nggak bisa, harus tetap aja dikasih oil gitu, biar untuk beberapa orang yang bermasalah dengan kulit, nah itu nggak bisa langsung kena bawang merah tuh langsung. Iya, biasanya langsung iritasi ya Bu ya, pedas juga kan bawang merah. Iya, walaupun kandungannya dia sendiri ada untuk anti alergi gitu, tetapi tetap harus dengan catatan ya, harus di mixing juga dengan bahan yang lain, yaitu diantaranya ada VCO juga gitu. Betul. Jadi kedua bahan ini tuh benar-benar kaya manfaat dan tidak bisa meninggalkan satu sama lainnya Bu ya, ketika digunakan untuk dalam kasus demam pada anak ini ya. Jadi kalau kita hanya pakai bawang merah aja, kulitnya jadi iritasi juga ya, apalagi kulitnya kalau bayi sensitif sekali kan Bu ya. Tapi ketika bawang merah digabungkan sama VCO, itu manfaatnya jadi bagus banget. Jadinya luar biasa. Dan menghangatkan juga nggak Bu ke badan? Benar, memberikan efek hangat tuh. Oh, ada rasa hangat di badannya. Gitu. Karena memang kandungannya ini udah luar biasa banget ya. Dan ini bahan keduanya itu kita bisa bilang pasti ada dan wajib ada sebenarnya untuk di rumah tangganya. Kayaknya nggak mungkin nggak ada deh Siska ya. Iya, walaupun misal sekarang kayak habis, kita bisa ke warung terdekat, atau mungkin kita sekarang lagi bisa Gojek online ya. Tinggal VCO-nya aja Bu ya, tapi jangan sampai salah beli teman-teman. Belinya yang cold press ya, melalui proses yang berbeda tentu hasilnya akan berbeda ya gitu kan ya Bu ya. Nah, gimana kalau kita langsung aja deh ngelihat cara pembuatan minyak herbal sederhana dari Bu Ami ini? Gimana? Yuk kita simak yuk cara pembuatannya. Nah, ini untuk proses pembuatan minyak herbalnya, apa bisa dijelasin dulu Bu, bahan-bahan sama alat yang Ibu gunakan? Oke. Ini ada bawang merah, tapi kita menggunakan bawang hanya seukuran ini saja.
Mungkin bisa di ini ya. Oke. Ya, Oke, kita pakai dua biji Siska. ya. Oke, dan ada wadah. Wadah. Oke, ada pisau, Ya. ada talenan, lalu ada tusuk sate, ada sendok, terus ada ini VCO. visionya ya. Untuk bahan-bahannya itu, lalu cara menusuknya. Ya, cara menusuk saja sudah ada ininya ya, sudah ada caranya Siska ya. Jadi jangan ditusuk dari yang bagian akar ini, biasanya keras. Jadi ditusuknya itu dari belakang. Oke. Betul. Ini karena saya ambil 2, jadi saya bawa ke atas. Lalu saya ambil lagi 1. Oke, ini jangan dikupas ya, jadi tidak perlu dikupas Siska. Oke, cukup seperti ini saja. Nah, jadi Oke, dua ini buah sudah- bawang ini ditusuk sate ya, Bu Iya, ya? ini sudah. Iya, ini untuk proses dibakarnya ya, bawang yang dibakar. Jadi mungkin pasti bakal nanya, kenapa harus dibakar gitu? Proses bawang ini dibakar dia untuk mengeluarkan minyak asiri pada si bawang merah ini Siska gitu. Jadi bakarnya cukup di atas api kompor Iya. hingga layu gitu, Bu ya? Bener, nanti sampai sekiranya kayak udah layu, dia biasanya aromanya tuh sudah mulai berubah. Tekstur sudah mulai berubah, jadi kayak agak lembek gitu ya. Nah, itu biasanya kandungan minyak pada bawang itu biasanya sudah mulai keluar. Cukup di atas api kompor ya? Iya, cukup seperti itu. Lama kenapa warnanya begini ya, Bu ya? Iya, jadi kalau misalnya warna namanya dibakar sudah pasti berubah sih sekarang ya. Iya. Tapi yang paling penting, nah itu bisa dilihat nggak? Itu ada kandungan minyak dari bawangnya keluar tuh. Nah, makanya kalau saya misalnya- tanya karena mengkilat-mengkilat gitu loh. Jadi itu minyak asirinya sudah mulai keluar Siska. Nah, Oh, seperti ini yang kita butuhkan gitu. Jadi bukan Iya, bawang iya. merah yang mentah ya. Jadi ini kita memang harus bakar dulu sampai kandungan minyaknya dia itu keluar. Nah, ini bisa dilihatin Siska ya. Jadi nanti tingkat kematangannya pada si bawang itu ketika nanti sudah mulai keluar tuh kayak minyaknya dia tuh seperti itu. Nah, itu berarti sudah cukup. Jadi kita matikan kompor, habis itu nanti baru kita proses dengan di mixing sama VCO. Bawang yang tadi sudah kita bakar. Ini adalah hasil bawang yang tadi sudah kita bakar, kemudian dicaca-caca menggunakan pisau ya. Iya. Nah, itu udah mulai kelihatan ya, Bu, ada minyak-minyaknya. Iya, sudah keluar, Sis. Jadi Sobat The Soil, betapa gampangnya sebenarnya ya kalau kita sudah tahu caranya gitu, gampang sekali. Ini dipindahkan ke wadah, kita bisa buat sendiri di rumah loh. Dan ternyata caranya itu nggak terlalu sulit. Saya awalnya berekspektasinya, wah ini pasti bakal sulit banget ya. Ternyata cuma dibakar, kemudian seperti ini ya. Lalu dituangkan. Untuk takaran VCO-nya untuk dua VCO-nya bawang cukup 1 sendok makan saja 1 Siska. sendok makan. Nah, seperti ini saja. Cukup. Oke. Ya, kemudian Lalu kita tekan-tekan sampai nanti dia tercampur rata. Bagusnya biasanya kita resting ya. Kita resting itu sekitar 20 menit kalau misalnya kayak anak tuh nggak terlalu demam banget ya. Tapi kalau misalnya sudah demam ini langsung bisa dibalurkan. tujuannya di resting apa nih, Bu? Jadi biar antara minyak sama si bawang ini dia lebih menyatu. Jadi tujuannya sebenarnya seperti itu saja. Oke, cukup seperti ini. Ini sudah langsung bisa dipakai. Sobat The Soil sudah melihat bagaimana sih cara pembuatan minyak herbal sederhana dengan menggunakan bawang merah dan VCO untuk menanggulangi demam pada anak. Caranya sederhana banget. Tadi kita udah zoom, harusnya sangat jelas ya Bu Ame ya. Nah, seperti janji Bu Ame, selain membuat minyak herbal sederhananya, kita juga akan diajarkan gimana sih cara pengaplikasiannya pada anak. Jadi minyak yang tepat, tapi kalau pengaplikasiannya salah, hasilnya bisa jadi nggak maksimal ya Bu ya. Nah, yuk kita simak yuk gimana caranya kita mengaplikasikannya ini pada anak. Tadi kita sudah membuat minyak balur herbal sederhana dari VCO dan bawang merah yang bisa membantu mengatasi demam. Sekarang kita mau belajar nih cara balurnya yang tepat bagaimana sih? Karena setelah kita buat minyaknya, tentu kita harus tahu kan cara menggunaannya yang tepat. Nah ini gimana Bu nih cara membalur pada anak kita kalau dia demam? Oke, cara balur pada anak. Oke, kita pakai bahan peragaan ini ada boneka bayi ya. Oke, kita ambil Siska minyak bawang merah yang sudah di mixing dengan VCO tadi. Kita ambil seperti ini menggunakan
3 ruas jari kita ya. Kita ambil seperti ini, lalu dibalurkan pada keseluruhan bagian kaki. Jadi mulai dari paha atas sampai ke bagian kaki, sampai telapak kaki ya. Di kedua sisi. Jadi full. Lalu setelah itu ambil lagi, balurkan lagi di bawah ini, bawah ketiak ya, di bawah ketiak sampai keseluruhan badan. Nah, lengan ini kalau misalnya demamnya tinggi sekali, ini bisa dibalurkan. Tapi kalau misalnya demamnya masih tidak terlalu tinggi, boleh hanya di bagian tangan saja sampai dengan telapak tangan. Jadi di ruas-ruas jari ini pun, ini harus kena semua Siska. Begitupun di sisi sebelahnya ya. Lalu di bagian belakang punggung si anak, sebelum menyentuh area punggung itu harus diambil dari area leher belakang ini. Lalu telinga ya, bagian telinga ini sangat penting Siska, karena banyak sekali syaraf-syaraf halus, syaraf-syaraf penting di bagian telinga ini. Oke, lalu ke bagian bawah sampai ke bagian tulang ekor ini. Nah, seperti itu saja untuk mengatasi demam pada anak, cara membalurkan minyak herbal yang bahannya dari bawang merah dan VCO Siska. Apakah ada cara pemijatan khususnya Bu pada bagian-bagian tertentu yang bisa membantu lebih baguslah menyerap minyak ini dan lebih berfungsi pada anak? Pijatan halus yang pertama itu pada bagian kaki nih Siska. Pada bagian kaki. Jadi taruh jempol kita di bagian tengah. Bagian tengah, lalu nih bawa ke atas keluar seperti itu ya. Nah, halus saja, jangan terlalu ditekan. Halus saja, dipijat halus saja. Begitupun ya, dipijat lembut. Di bagian sebelah sisinya juga seperti itu. Lalu habis itu yang ke bagian bawah. Nah, seperti itu juga sama ya. Lalu setelah selesai yang bagian telapak kaki, kita lanjut ke bagian jari. Bagian jari pun kita hanya seperti ini saja. Diusap-usap ya, saja, hanya dirangsang saja. Pijat halus Siska ya, bukan diusap. Kalau diusap kan terlalu ini lembut sekali. Ya, ini ada tekanan tapi sedikit kecil gitu ya. Sudah selesai seperti itu. Lalu kita ke kaki yang bagian atas. Setelah telapak kaki lalu ke kaki bagian atas. Kaki bagian atas ini yang penting Siska. Nah, ini dipijat halus juga seperti itu pada bagian kaki dulu ya. Ini pada bagian kaki. Lalu setelah itu di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini belakang lutut ya. Di belakang lutut Siska ya. Jadi ini juga dipijat halus. Bisa menggunakan telunjuk atau bisa menggunakan ibu jari kita. Kalau misalnya kayak untuk bayi, kita bisa menggunakan ibu jari. Atau kalau misalnya sekarang dia sudah balita gitu ya, itu kita bisa menggunakan telunjuk saja. Jadi kayak agak susah soalnya kalau sudah agak besar ya. Jadi seperti itu saja. Diusap melingkar ya Bu ya? Iya, cara pijatannya sama seperti tadi. Nah, begitu saja ke atas. Seperti itu. Jadi dari mata kaki ini kaki. Itu ke atas seperti itu terus. Begitupun di sisi sebelahnya seperti itu Siska. Hitungannya sama ya. Jadi kalau misalnya ini 1, ya ini berarti 1. Kalau misalnya ini 5 kali ya berarti ini 5 kali seperti itu Siska. Jadi misalnya kita ambil yang bagian ke kanan dulu 5 kali, ke kiri 5 kali. Iya, sederhananya seperti itu. Lalu kita beralih dari bagian kaki ke bagian tangan ya. Bagian tangan itu ada telapak tangan. Jadi ada telapak tangan tuh. Telapak tangannya caranya adalah seperti ini. Jadi diletakkan bagian sini. Di tengahnya. Ya, di bagian tengah. Lalu sama gerakannya seperti tadi. Seperti itu ya, keluar. Lalu begitupun di sebelahnya. Lalu di ibu jari. Ibu jari di seperti itu saja. Tekan halus, lepas. Tekan halus, lepas. Jadi treatment untuk membantu terapi demam pada anak cukup seperti itu saja sederhananya Siska. Nah, ini manfaatnya apa nih Bu kalau kita memijat pada bagian-bagian itu? Pada bagian-bagian tersebut itu sistem syarafnya itu banyak banget ya. Kenapa di bagian-bagian itu gitu. Makanya saya ajarkan kalau misalnya nanti kita ngebahas masalah syaraf detail itu sudah ada ahlinya ya. Ada dokter yang sudah ahlinya
yang lebih kenal bagian sistem syaraf seperti itu. Cuma saya hanya mengajarkan bagaimana caranya mentreatment anak pada bagian tubuh si anak, di bagian mana saja sih biar aman dan tekanannya seberapa gitu. Karena kalau kita tidak tepat penanganan pada si anak, nah ini bukan membantu, justru akan menimbulkan masalah yang lainnya lagi, seperti itu Siska. Kita sudah ngelihat proses pembuatan minyak herbalnya dengan menggunakan VCO dan bawang merah tadi ya, sederhana banget caranya. Teman-teman saya rasa langsung bisa praktekkan di rumah nih semua Sobat Desoil. Benar, Pasti Siska. sudah punya semua di rumah kan, alat dan bahannya juga nggak sulit. Dan Bu Ami juga sudah menunjukkan tadi ya Bu ya, Ya. cara pembaluran dan sedikit pijatannya seperti apa gitu. Kita terima kasih banget karena Bu Ami selalu hadir di sini membagikan ilmu-ilmu kepada kita Bu. Ya, kalau saya dalam hidup kan selama kita bisa menjadi berkat buat orang lain ya, selama kita masih Tuhan kasih nafas buat kita berbagi berkat terus buat banyak orang, begitu Siska. Jadi saya berterima kasih juga pada Siska adanya podcast ini. Mudah-mudahan kami berharap bahwa podcast ini bisa menyebarkan banyak kebaikan bagi banyak orang, ya, bagi semua makhluk Tuhan gitu. Jadi kebingungan yang selama ini tentang masalah kesehatan setidaknya menemukan solusi di podcast The Soil ini, Siska. Iya, karena banyak banget Bu ya simpang siur tentang ilmu herbal. Makanya itu kami membuat diskusi enak soal ilmu herbal alias The Soil Herbal. Jadi supaya benar-benar teman-teman mendapatkan informasi tentang herbal itu yang tepat. Bukan sembarangan ya Bu ya. Benar. Walaupun bahan herbal itu bagus, segala sesuatu yang digunakan berlebihan untuk badan kita tentunya jadinya juga ada side effect-nya Iya, ya, atau benar. efek sampingnya. Begitupun dengan sekarang banyak sekali mungkin produk-produk herbal yang beredar. Nah, dengan teman-teman memperoleh ilmu dari sini, teman-teman bisa ngelihat nih, beneran nggak sih ini aman nggak sih buat saya, bagus nggak sih buat saya, seperti itu. Jadi tidak termakan iklan semata ya Bu ya, Benar. seperti itu. Sekarang sudah musim itu ya. Jadi kesehatan jadi bisnis, apapun jadi Betul. bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa membuat sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana itu, sekarang kan sudah tidak perlu repot lagi Siska. Jadi kalau misalnya kayak kemarin mungkin kayak aduh gimana nih anak demam harus ini, misal sekarang kayak kita liburan kemana terus dokter jauh gitu Iya. ya, hal apa yang harus di ini, sementara kayak obat-obatan misal sekarang kayak nggak bawa. Nah, kayak bawang merah itu walaupun kita staycation di mana, mereka pasti punya, nggak Iya. mungkin enggak gitu. Jadi seperti itu saja sih. Dan kalaupun teman-teman mau beli, teman-teman tahu membedakan gimana sih yang benar-benar herbal sama yang ada campuran kimia ya. Benar. Mungkin sekedar dari aroma pun teman-teman sudah bisa cium. Nanti kalau Enak teman-teman buat sendiri di rumah, seperti masakan sih Bu kalau saya Enak bilang. banget sih. Aromanya benar-benar kayak kelapa dan bawang. Kalau orang Bali mungkin suka bikin bumbu rajang atau apa sambal mata Sambal gitu mata tuh ya. sekarang sudah terkenal banget, sudah Jadi booming banget. aromanya mirip seperti itu. Jadi memang tidak ada aroma yang menyengat sekali. Biasanya kalau aroma menyengat tuh mungkin dihasilkan dari bahan lainnya ya Bu ya. Tadi kita juga Seperti sudah mengajarkan Siska ya bagaimana cara pembalurannya. Kita pakai contoh ini ya boneka bayi. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, boleh nanti komen di Komen YouTube aja ya. di bawah di YouTube kita. Boleh komen caranya seperti apa, ininya kayak gimana, perlu detailnya boleh komen. Jadi nanti kita pasti akan jawab di podcast berikutnya. Seperti itu. Betul. Biar hasilnya betul-betul maksimal untuk teman-teman semua, untuk Sobat Desoil. Karena kita di sini benar-benar ingin berbagi berkat, berbagi ilmu. Jangan sampai ada yang salah tersampaikan Bu ya. Benar Siska. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman di podcast berikutnya. Kita nanti akan bahas yang seru-seru juga. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. Siapa tahu podcast yang berikutnya temanya cocok dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Bye-bye.